Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustaz Soleh Sakola, yang tadi telah menuntun kita dan mengajarkan kita membaca Al-Quranul Karim dengan baik. Mudah-mudahan setiap huruf dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala daripada pahala dan mendapatkan keberkahan daripada membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Qala muallif rahimahumullah, faslun wa amma du'a ala a'dha'il wudu' فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, muallif daripada kitab yang kita baca, Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau menjelaskan satu fasal tentang doa yang dibaca ketika kita sedang berwudu. Mulai dari sebelum mencuci tangan sampai mencuci kaki. Ada doa-doa yang diajarkan oleh para fuqaha dan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah yang lahir tahun 631 Hijriah, meninggal pada tahun 676 Hijriah, beliau mengatakan dalam fasal tersebut, wa amma du'a 'ala al-a'dha'il wudu' falam yaji' fihi syai'un 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang sangat menarik. Beliau awali dengan penjelasan bahwa doa yang dibaca ketika kita sedang berwudu tidak bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan dari Nabi doa-doa tersebut. Ini pendapatnya Al-Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa doa ketika kita memulai wudu, mencuci anggota-anggota wudu, falam yaji' fihi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat sedikit pun yang menjelaskan tentang doa tersebut, kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, waqad qala al-fuqaha'u, dan sungguh para ahli fikih mereka berpendapat yustahab, dianjurkan, fihi da'awatun ja'at anis salaf, untuk membaca doa-doa tersebut di saat kita sedang berwudu. Kenapa Imam Nawawi tidak menyalahkan? Kan sekarang ada pemahaman yang mengatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh kita lakukan. Nah, ini memahami hadis secara tekstual tapi tidak memahami secara kontekstual. Pertama, cara memahami hadis itu bukan satu hadis kemudian kita simpulkan hukum, bukan seperti itu. Dan itu bukan metode yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Tidak ada para ahli fikih, para ahli usul fikih menetapkan satu hukum menggunakan satu hadis, tidak ada. Pasti lebih di atas satu hadis. Sehingga mereka kumpulkan daripada bermacam-macam sumber, Al-Quran, juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sisi historis juga dilihat asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Kemudian lihat dari sisi bahasa, lugawiyah. Seluruhnya itu sudah dikumpulkan, baru disimpulkan hukumnya seperti apa, gitu. Sehingga Imam Nawawi termasuk ulama yang membagi bid'ah itu
Ada beberapa bid'ah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah muharramah, dan lain-lainnya. Sehingga Imam Nawawi ini dalam kitab beliau Tahdzibul Asma'i wal Lughat, dalam kitab beliau judulnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat, dengan jelas Imam Nawawi mengatakan bahwa bid'ah itu bukan hanya satu, tapi dibagi. Itu bukan berarti beliau menentang isi hadis, tidak. Tapi beliau melihat dari hadis-hadis yang lainnya, kemudian disimpulkan, oh ternyata ada bid'ah yang hasanah. Dan bukan hanya Imam Nawawi, tapi juga para ulama besar lainnya memahami seperti itu. Seperti Ibnu Hajar Asqalani. Di dalam kitabnya As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, juga menyatakan bahwa ada bid'ah yang paling bagus. Bid'ah yang paling bagus, yaitu Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan demikian. Al-Imam Suyuti juga menyatakan demikian. Bahkan Ibnu Taimiyah juga mengatakan bid'ah itu dibagi. Bukan karena melawan isi hadis, tidak. Tapi memahami hadis bukan hanya satu, tapi dikumpulkan dengan hadis-hadis yang jumlahnya banyak, dipahami secara bahasa, dan dipahami secara historis, asbabun nuzul, asbabul wurud, kemudian disimpulkanlah hukum tersebut. Sehingga dari situlah bisa jelas. Contoh yang paling nyata, doa ketika kita sedang berwudu. Doa tersebut Imam Nawawi katakan tidak bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, tapi dianjurkan oleh para fuqaha. Kalimat fuqaha ini artinya orang-orang yang ahli dalam bidang hukum agama Islam. Bentuk jamak dari faqih. Faqih satu orang, ahli fikih. Ahli fikih artinya orang yang betul-betul paham mendalam tentang hukum agama Islam. Nah, yang bisa menilai hukum dari nas Al-Quran dan hadis hanya ulama-ulama tertentu, tidak semua ulama. Jika bertanya hukum boleh atau tidak, halal atau haram, mubah atau makruh, maka yang ditanya adalah fuqaha, bukan mufasir. Kalau ditanya makna Al-Quran, ayatnya ini sambung dengan ayat mana ini, tanasub, maka tanyalah kepada mufassirun, ahli tafsir. Nah, ini sudah disusun. Masing-masing punya takhassus, keahlian dalam bidangnya. Jadi jelas, tidak ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa ketika sedang berwudu. Namun dianjurkan oleh para fuqaha karena tidak ada larangan. Kalau ada larangan, Nabi mengatakan di dalam wudu tidak boleh membaca doa, maka pasti ditinggalkan oleh para fuqaha. Namun jika tidak ada larangan, mereka mencari hadis yang lain, sumber yang lain. Mereka temukan ternyata bahwa di saat berwudu, daripada kosong waktu kita menghayal kemana-mana, maka lebih afdol diisi dengan doa. Karena perintah doa itu kapan saja, di mana saja. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah segala sesuatu padaku, pasti aku ijabah. Bagaimana kiranya wudu ini ibadah? Wudu ibadah. Kita menyisipkan doa di dalam ibadah lebih diharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama meletakkan doa yang sangat indah di saat kita sedang berwudu. Dan bukan ulama-ulama sembarangan. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, punya juga doa-doa ketika sedang berwudu di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Jadi jelas, ya,
Tidak semuanya yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak boleh melakukan. Tidak semuanya. Karena ada beberapa amalan Nabi tidak lakukan, tapi disunahkan. Seperti puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud, Nabi tidak lakukan. Nabi lakukan puasa Senin, Kamis. Tapi itu baik. Nah, ini pembahasannya tidak sederhana. Yang menjelaskan para fuqaha. Imam Nawawi paham betul tentang hadis. Wa julukannya faqihul muhadditsin wa muhaddithul fuqaha. Imam Nawawi ini ahli fikih di kalangan ahli hadis. Dan ahli hadis di kalangan ahli fikih. Artinya paham tentang hadis. Nah, beliau bagi bid'ah itu bukan hanya satu, tapi ada macam-macam tergantung dengan apa yang dilakukan. Apakah ada perintah dari syariat atau kontradiksi dengan syariat. Kalau ada perintah dari syariat dan tidak ada larangan, maka itu baik. Namun jika ada larangan, maka itu adalah keburukan. Bisa dilihat di kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, kitab beliau 2 jilid. Di situ beliau membahas tentang makna bid'ah. Juga Ibnu Hajar Al-Haytham, Imam Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Sultanul Ulama, rajanya ulama bernama Izzuddin Ibn Abdissalam juga demikian membagi. Dan juga Ibnu Taimiyah juga membagi dalam kitab Ta'arudnya beliau. Kitab Ta'arudnya beliau. Kemudian Imam Nawawi mengatakan para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan ia paham terhadap agamanya. Nah, faqih dari kata itu faquha, paham. Dimaklub oleh para muhaddisun. Berarti kebalikan, orang yang tidak paham agama adalah orang yang Allah inginkan keburukan. Terbalik. Karena hadis tersebut ada yang namanya maklub, maknanya dibalik. Makna awalnya, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah berikan dia paham terhadap hukum agamanya. Hukum agama Islam. Maka dibalik oleh ulama, kalau begitu siapa orang yang Allah inginkan keburukan, Allah berikan dia bodoh terhadap hukum agama Islam. Namanya bab maklub. Bab maklub. Membalikan makna dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para fuqaha mengatakan disunahkan membaca doa yang datang dari para salaf. Nah, doa tersebut disusun oleh para ulama salaf. Bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun isi doanya itu adalah isi doa yang diambil dari berbagai doanya Nabi Muhammad SAW. Isi doanya, doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wazadu wa naqasu fiha, bisa dilebihkan doa tersebut, bisa dikurangi. Fal mutahassilu mimma qaluhu annahu yaqul ba'da tasmiyah. Nah, di antara doa yang kita baca ketika berwudu yang diajarkan oleh para ulama, para aslafis sholihin. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Air kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tangan ini mengenai air, kita baca doa. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air itu suci dan mensucikan. Ini doa disusun oleh para ulama. Tapi isinya baik. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga menyebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ini sebelum kita mencuci tangan. Air
Di dalam perspektif fikih ada 3 macam, 3 jenis air. Yang pertama namanya ma'un tohir. Ma'un tohir, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau tidak bisa mensucikan, kita tidak boleh gunakan untuk wudu. Kita tidak boleh gunakan untuk mandi janabah. Kita tidak boleh gunakan untuk menghilangkan najis. Tidak boleh. Itu namanya ma'un tohir, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air kelapa. Kita beli kelapa, punya air, suci tidak air tersebut? Suci, bersih. Tapi apakah boleh kita gunakan wudu? Tidak boleh, karena dia hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya ma'un tohir, air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Jenis yang kedua ma'un tohur. Ma'un tohur. Kalau tadi tohir, kalau yang kedua tohur, air yang suci dan juga bisa mensucikan. Nah, ini namanya air mutlak, ma'un mutlakun di dalam fikih, atau air alami, langsung dari alam. Air-air tersebut yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk ibadah, wudu, mandi, menghilangkan najis. Mandi wajib, wudu, dan menghilangkan najis. Allah sebutkan kata tohuro. Jadi kalau tohir suci saja, kalau tohuro suci dan mensucikan. Di dalam Al-Quranul Karim, kata tohuro itu Allah sebutkan sebanyak 2 kali. Di dalam Al-Quran sebanyak dua kali. Di surat Al-Furqan dan di surat Al-Insan. Di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Di dalam kitab Takrirat karya Al-Habib Hasan Al-Qaf mengambil mustafad, fawaid, faedah-faedah dari guru beliau, ahli fikih dunia, Al-Habib Zain bin Smith. Beliau menyebutkan dari langit air yang suci dan mensucikan 3. Nah, air ini boleh kita gunakan wudu, boleh juga kita gunakan mandi wajib, dan boleh juga kita gunakan untuk menghilangkan najis. Yang pertama, al-matar. Al-matar, air hujan. Boleh wudu pakai air hujan, asal dia tidak tercampur dengan kotoran yang ada di atas rumah kita. Kalau dia bersih, langsung dari langit kita tampung, itu air boleh kita gunakan untuk mandi janabah, boleh juga kita gunakan untuk wudu, boleh juga kita gunakan untuk menghilangkan najis. Namanya air mutlak atau air alami. Itu yang hanya bisa digunakan untuk ibadah. Yang kedua, as-salju. As-salj. Salju. Salju kita biarkan cair. Ketika dia cair, kita gunakan, bisa untuk wudu, bisa untuk mandi, bisa untuk menghilangkan najis. Mandi dalam tanda kutip, mandi wajib. Yang ketiga, air embun, al-bardu. Kalau kita di puncak gunung, ada embun, itu kalau kita saring, ada airnya.
Itu juga air mutlak, bisa digunakan untuk ibadah. Jadi dari langit 3, kalau di bumi ada 4 air yang boleh kita gunakan untuk beribadah: wudu, menghilangkan najis, dan mandi wajib. Kalau yang di bumi, air laut boleh digunakan wudu, boleh juga digunakan mandi wajib. Malahan enak kalau mau mandi, loncat saja. Loncat. Saya niat mengangkat hadas besar, wajib karena Allah. Loncat. Nah, nanti di situ ada khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan niatnya harus ketika kepala sudah mau sampai di air. Ada yang mengatakan enggak, dari sebelum sampai ke air, dari awal sudah niat juga bisa. Itu memang ada khilaf antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Romli di dalam mazhab Syafi'i. Dan pernah kejadian ada seorang nelayan pergi memancing di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini asbabul wurud, tentang hadis yang menjelaskan air laut itu suci dan mensucikan. Asbabul wurud, kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Ada kitab karya Al-Imam Suyuti berjudul Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah. Dalam kitab tersebut ada seorang nelayan pergi mancing, bawa air minum. Tiba-tiba di tengah-tengah sedang memancing, lihat matahari. Oh, sudah masuk waktu sholat. Dalam keadaan hadas kecil, tidak berwudu. Maka nelayan ini bingung. Dan dia belum tahu informasi tentang air laut itu bisa digunakan untuk wudu. Beliau belum tahu. Akhirnya bingung, dilematis. Ini air kalau digunakan wudu bisa bahaya untuk minum. Tapi kalau tidak digunakan wudu, saya mau sholat takut keluar waktu, berdosa. Bingung ya. Nah, dalam riwayat tersebut ada Imam Suyuti keluarkan satu riwayat, beliau beristihad menggunakan air laut. Udah, pakai air laut. Riwayat yang lain mengatakan air minum digunakan untuk wudu. Riwayat ketiga dalam kitab yang berbeda mengatakan beliau tidak berwudu dan tidak sholat. Akhirnya kembali ke Madinatul Munawwarah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bertanya kepada Nabi, dan ini sahabat namanya tidak disebutkan di dalam kitab hadis, tidak disebutkan namanya. Ya Rasulullah, ini air laut bisa gak digunakan untuk berwudu? Makna secara harfiah seperti itu. Makanya dalam redaksi hadisnya, Su'ila Rasulullah SAW anil bahr. Nabi ditanya tentang laut. Artinya air laut itu boleh gak digunakan untuk bersuci? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjawab, huwa tohur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di laut itu airnya suci dan mensucikan. Nabi gunakan kata tohur, bukan tohir. Tohur. Air laut suci dan mensucikan. Dan bangkainya halal. Bangkai. Perspektif fikih menjelaskan tentang makna bangkai bukan dari sisi bahasa Indonesia. Harus bedakan itu. Kalau bangkai dalam bahasa Indonesia, hewan yang mati kemudian mengeluarkan bau busuk, namanya bangkai. Itu dalam sisi bahasa. Tapi kalau dari perspektif fikih, bangkai itu hewan yang halal dimakan, namun matinya tidak melalui sembelihan yang syar'i, namanya bangkai. Atau hewan yang haram dimakan, kemudian disembelih walaupun dengan cara syar'i, juga namanya bangkai. Nabi katakan ikan, bangkainya halal. Sehingga apa? Ketika kita mancing itu ikan,
Walaupun dia sudah mati, kita langsung makan tanpa harus disembelih. Kalau pakai sembelih repot yang jual ikan ngafi. Nah, syariat tidak mempersulit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nah, ini air suci yang pertama yang ada di bumi, yaitu air laut. Suci dan mensucikan. Yang kedua, air sungai. Dengan jenisnya, danau, sungai, sama. Yang ketiga, mata air. Yang keempat, air sumur. Berarti semua ada 7. Untuk gampang dihafal, 3 dari langit, 4 dari bumi. Namanya air alami, air mutlak, air muqayyad. Air ini saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Selain daripada itu, tidak bisa. Makanya saya katakan dari awal, jenis air itu 3. Yang pertama, tohir. Airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Air kelapa, air teh, susu. Cairan yang suci, tapi tidak bisa disucikan. Tidak bisa digunakan untuk ibadah. Yang kedua, air tohur, suci dan mensucikan. Dan yang ketiga, air najis. Ini 3 jenis air secara global. Adapun pembagiannya namanya air mutaghayyir, air yang tercampur dengan benda yang suci. Juga demikian, air mutlak ketika tercampur dengan sesuatu yang suci, merampas namanya, maka tidak bisa digunakan bersuci. Air hujan. Selama namanya masih ada air hujan, maka selama itu pula masih bisa digunakan bersuci. Tapi kalau kita tambah teh, air hujan kita taruh teh, kemudian kita lihat warnanya berubah, dan kita menyebutnya sudah berubah, bukan air hujan lagi, tapi air teh, maka namanya sudah dirampas, sudah tidak bisa digunakan bersuci. Nah, itu para fuqaha mereka membuat rumusan agar kita mudah memahami dari perspektif fikih tentang air. Di dalam Al-Quran hanya 2 ayat yang Allah Ta'ala menyebutkan kata suci dan mensucikan. Tadi yang pertama di surat Al-Furqan. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Kemudian di surat Al-Insan Allah sebutkan, ini menarik. Di surat Al-Insan Allah sebutkan minuman ahli surga bukan suci. Minuman ahli surga suci dan mensucikan. Subhanallah. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Allah pencipta mereka memberikan minum kepada mereka penghuni surga syaraban tahura, minuman yang suci yang mensucikan. Hanya kata 2 kali Allah sebut di dalam Al-Quran kata tahura. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, secara umum air mutlak itu hukum asalnya suci dan mensucikan. Sehingga Nabi SAW bersabda, innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air mutlak hukum dasarnya suci dan mensucikan. Tidak bisa berubah jadi najis. Ini makna hadis perlu dijelaskan. Tidak bisa merubah menjadi najis. Tadi saya katakan dari awal, memahami hadis tidak cukup 1 hadis untuk kita mengambil kesimpulan hukum. Kalau kita ambil hadis ini tanpa melihat hadis yang lain, maka air mutlak walaupun tercampur dengan teh, tercampur dengan darah, tercampur dengan sabun, dan lain sebagainya, merubah warnanya, merubah rasanya, merubah baunya, maka tidak akan berubah dia, tetap suci. Kalau kita maknai 1 hadis. Tapi ternyata hadis Nabi bukan hanya 1 dalam masalah ini.
ada beberapa hadis yang lain, Nabi sebutkan air selamanya suci, maknanya air mutlak tadi, kecuali berubah. Golaba, rihuhu, au ta'muhu, au launuhu. Berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya. Maka air yang mutlak tadi sudah tidak menjadi mutlak. Baik tercampur dengan benda-benda suci atau benda-benda najis. Kalau air mutlak sudah tercampur dengan benda suci dan benda najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau kurang dari 2 kula. Kalau dia lebih dari 2 kula, maka harus dilihat perubahan. Apakah berubah tidak? Tercampur tapi tidak berubah warna airnya, rasanya tidak berubah, tetap rasa air, maka masih bisa digunakan. Kalau air yang banyak, lebih dari 2 kula, berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya, maka tidak bisa digunakan. Nah, ini pemahaman hadis disimpulkan oleh para fuqaha dari banyak hadis, bukan hanya satu hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembahasan yang pernah saya jelaskan di Masjid Al-Amin tentang masalah wudu. Kemudian ketika kita berkumur-kumur, tadi doa sebelum cuci tangan ya. Kita cuci tangan, kalau Imam Ghazali punya doa tentang cuci tangan, tapi Imam Nawawi langsung masuk kepada doa ketika kumur-kumur. Ketika kumur-kumur kita baca doa, Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berikanlah saya minum. Jika dia kumur-kumur, dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya minum dari telaga Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 gelas atau 1 tegukan, la azma'u ba'dahu abada, yang saya tidak akan pernah haus selama-lamanya ketika saya meminum air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari Al-Ju'fi, lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haudi masiratu syahrin. Telagaku di akhirat itu dia punya panjang perjalanan 1 bulan. Masiratu syahrin. Ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal miski. Baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kan nujumis sama, dan gelas-gelas yang disediakan itu sama seperti bintang di langit, artinya banyak. Man syariba minha fala yadma abada. Siapa yang meminum 1 teguk dari air telaga Kausar, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi doa ketika kumur-kumur meminta agar ini air kalau boleh nanti juga kita minum di surga. Maknanya begitu. Karena yang dapat minuman dari telaga Nabi pasti ahli jannah, pasti penghuni surga. Kemudian yang berikutnya, setelah kita kumur-kumur, hidung. Jadi kumur-kumur ada 2 cara. Tadi jangan lupa niatnya, niat itu wajib. Ketika mau cuci muka nanti baru niat. Niat Ibnu Hajar mengajarkan bisa 2 kali. Niat ketika sebelum wudu, dia mau cuci tangan, dia sudah niat, dia dapat sunnah. Nanti sampai di muka niat lagi. Itu pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, ketika cara kumur-kumur, jangan menggunakan tangan kiri atau 2 tangan. Jangan. Kotor, ini buat cebok. Pakai 1 tangan untuk kumur-kumur.
Di dalam perspektif tasawuf, tangan ini kan kotor, kiri. Kalau kita masukkan, sering berwudu menggunakan tangan kiri, air yang masuk ke tangan kita kemudian kita masukkan ke mulut, maka dia bisa mematikan hati. Karena air tersebut sudah tercemari dengan kotoran yang menempel di tangan kita, tangan kiri. Makanya ketika kumur-kumur, tangan kanan. Nanti kalau muka baru pakai dua tangan. Karena kalau kumur-kumur ini kita khawatir ada air yang masuk, air yang tertelan. Memang walaupun para ulama ahli fikih tidak melarang, tapi dari perspektif tasawuf mereka melarang. Itu cara berkumur-kumur ada dua cara. Bisa dipisah dengan hidung 3 kali, seperti biasa kumur-kumur 3 kali. Bisa juga digabung dengan hidung sekaligus, bisa. Nah, cara berwudu ketika kita membersihkan hidung ada 2 cara, al-istinsyak sama al-istinthar. Al-istinsyak menghirup air, tapi jangan terlalu dalam, ya. Jangan sampai di ujung, setengah saja, namanya al-istinsyak. Sudah sampai di sini dikeluarkan, namanya al-istinthar, dikeluarkan 3 kali. Di saat kita memasukkan air ke hidung, doa yang diajarkan oleh para ulama, yaitu kita membaca doa, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, jangan kau haramkan hidung ini mencium aroma wangi kenikmatanmu dan aroma wangi surgamu. Ya, baca itu doa. Siapa tahu dari doa itu Allah ijabah. Di dalam hadis diriwayatkan ada orang-orang yang diharamkan mencium bau surga. Ada orang-orang yang diharamkan mencium bau surga. Hadis riwayat Imam Tabrani, lahir 260, meninggal tahun 360 Hijriah. Nabi SAW bersabda, "Turahu raihatul jannati." Dicium aroma surga itu bimasirati khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun sudah kecium bau surga. Di akhirat perjalanannya 500 tahun menuju surga, bau surga itu sudah tercium. Wala yajidu rihaha mannanun bi'amalihi wala akun wala mudminul khamr. Namun ada 3 golongan yang bau surga tersebut tidak bisa dicium. Artinya kalau bau surga tidak bisa dicium, maka bagaimana mungkin bisa masuk? Nabi katakan 3. Di hadis yang lain disebutkan banyak, cuma ini diantaranya 3 ini. Yang pertama, mannanun, maknanya 2, provokator, tukang adu domba. Makna kedua, mannanun, orang yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Dia berbuat baik kepada orang, tapi setiap hari ketemu dia ungkit terus, dan dia cerita di depan orang. Nah, ini namanya mannan. Wala tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan manni, mengungkit-ungkit kebaikan, wal adza, dan juga dengan menyakiti. Yang kedua, akun, orang yang diharamkan mencium bau surga. Yang kedua, anak durhaka. Akun, di bau surga dia gak bisa cium kecuali tobat. Kalau meninggal masih keadaan seperti ini, ya bau surga dia tidak bisa cium. Yang ketiga, mudminul khamr, pecandu minuman keras. Ini 3 ini tidak bisa mencium bau surga. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahada lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha tujadu
min masirati arba'ina 'ama. Orang yang membunuh kepada orang kafir yang ada perjanjian damai dengannya, namanya kafir zimmi, lawannya kafir harbi. Orang kafir zimmi yang tidak mengganggu umat Islam, kemudian hidup di tengah-tengah kita, dan dia tidak mengganggu kita, maka haram mengganggu dia. Mengganggu saja haram, apalagi membunuh. Nabi katakan kalau dibunuh orang kafir zimmi, maka orang tersebut tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium ketika perjalanan 40 tahun menuju ke surga, sudah bisa dicium. Itu doa ketika hidung. Kemudian berikutnya wajah. Baca doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari Engkau putihkan wajah kekasihmu, dan di hari Engkau hitamkan wajah musuhmu. Itu ketika mencuci wajah kita. Jadi wajah ini di hari kiamat bercahaya, apalagi yang sering wudu, sering sholat. Itu nanti Nabi kenal kita dari cahaya wajah kita, dari cahaya anggota tubuh yang terkena air wudu. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalain min atharil wudu. Sesungguhnya umatku di hari kiamat akan dipanggil, dan mereka itu bercahaya, anggota tubuh wudunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al, kata Nabi. Maka siapa di antara kalian yang mampu atau ingin membuat anggota tubuhnya lebih bercahaya, maka ketika berwudu lebihkan air di anggota wudu tersebut. Kayaknya di sini kita lebihkan ke sini. Mata kaki kita lebihkan ke atas mata kaki, asal aurat tidak terbuka sampai ke lutut, berdosa. Karena lutut aurat laki-laki. Lebihkan. Kepala juga kita lebihkan. Sampai ada athar mengajarkan juga leher juga diusap. Kenapa? Agar ini nanti bercahaya di hari kiamat. Jadi dengan air wudhu itu membuat kita dikenali Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan sujud. Makna sujud banyak sholat. Itu juga menampakkan cahaya di hari kiamat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang yang bersamanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang kafir, Sayyidina Umar. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka, Sayyidina Utsman bin Affan. Tarahum ruk'an sujjada, kau melihat mereka selalu ruku, selalu sujud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yabtaguna fadlan, yabtaguna min fadlillah, dia mencari fadlan, yabtaguna fadlan, mencari karunia, waridwan, dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda di wajah mereka bercahaya. Dalam tafsir disebutkan wajah bercahaya karena ada bekas-bekas sujud. Zalika mathaluhum fi Taurat wa mathaluhum fil Injil. Sebagaimana yang telah disifati di dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Itu bercahaya. Kemudian mencuci tangan. Maka doa yang dibaca adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, berikanlah kitab dari tanganku, jangan kau berikan kepadaku kitab dari tangan
kiriku. Karena kalau tangan kanan selamat, ashabul yamin, tangan kiri celaka, ashabus simat. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitab di akhirat dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau dalam kitab Al-Ghazali ditambah wahasibni hisaban yasira, dan hisablah saya dengan hisab yang ringan. Itu diganti dengan wa adkhilni jannata bighairi hisab, masukkan saya tanpa hisab. Jangan minta dihisab. Jangan minta dihitung. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan orang yang dihisab itu orang yang celaka. Man husiba uziba. Siapa yang dihisab diazab. Jadi kalau doa minta, jangan minta dihisab, tapi minta masuk surga tanpa hisab. Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian doa yang dibaca ketika kita mengusap kepala. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar wa azillini tahta zilli arsyik yauma la zillu lauma yadhilla illa dhilluk. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulit kepalaku dari api neraka, dan naungilah aku di bawah naungan arsy-Mu di hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungan-Mu. Itu ketika kita mengusap kepala kita. Karena nanti di hari kiamat yang bicara bukan hanya tangan, bukan hanya kaki. Di surat Yasin Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat kami kunci mulut-mulut mereka. Yang berbicara tangan. Dan yang menjadi saksi kaki mereka. Dengan apa yang dahulu mereka lakukan. Ternyata di ayat yang lain, kulit kita juga menjadi saksi. Kulit. Qalu lijuludina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Qalu lijuludina. Bagaimana nih kulit? Lima syahidtum alaina. Bagaimana kalian bisa jadi saksi, wahai kulit? Kenapa kalian bisa bicara? Qalu, kulit berbicara. Antaqana Allah. Antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Allah yang mengizinkan saya bisa berbicara, kata kulit. Sebagaimana Allah mampu membuat makhluk yang lainnya bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dia Allah yang menciptakan kalian pertama kali kalian diciptakan, dan kepadanya kalian akan kembali. Jadi kulit berbicara. Nauzubillah min dzalik. Ini jadi saksi. Jadi kita ini hidup, ada kamera nih, CCTV di tubuh kita. Kalau dalam tafsirnya Al-Raghib Asbahani mengatakan makna kulit di situ adalah furujihim. Furujihim. Mohon maaf, kemaluan bicara. Yang pernah zina tapi tidak bertaubat, yaumil qiyamah kemaluan jadi saksi, bicara. Saya pernah berzina. Di sini. Itu tafsir, judulnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran. Kosakata bahasa Al-Quran, disusun oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, meninggal tahun 502 Hijriah. Jadi kata kulit di situ boleh tafsirkan kemaluan. Bahkan tangan-tangan ini juga. Ini dosa yang paling banyak dilakukan di zaman sekarang. Kenapa? Dulu dosa yang paling banyak dari lidah. Fitnah, ghibah, dusta. Sekarang ada wakilnya. Jari, lewat handphone. Ada berita, entah di mana sumbernya, bohong, disebarkan. Kemudian diedit video yang orang tidak bicara begitu, dipotong untuk tujuan fitnah. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, tangan ini punya dosa dan celaka. Wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celaka bagi orang-orang
yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya ingin meraih dunia yang murah ini. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Ini terjadi sekarang. Dan celaka. Wailun maknanya celaka atau neraka. Dalam tafsir Jalalain, wailun maknanya dua. Celaka atau neraka. Ada neraka namanya neraka wail. Dan neraka wail atas sebab dosa tangan-tangan yang mereka tulis. Tulis kebohongan, tulis fitnah, adu domba, menggunjing, mencaci maki, disebarkan. Sama dengan dosa lisan. Zaman sekarang dosa tangan lebih besar dari dosa lisan. Ada orangnya pendiam tapi tangannya jahat. Fitnah disebar. Imam Ghazali sudah memprediksi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Imam Ghazali lahir tahun 450, meninggal 505 Hijriah. Ratusan tahun yang lalu beliau sudah mengatakan, innal kitabata ahadu lisanaini. Tulisan itu adalah salah satu dari dua lisan. Tulisan. Lisan pertama lidah, lisan kedua tangan yang digunakan untuk menulis. Makanya Allah sebutkan fawailun, celaka. Jadi dosa tangan ini bahaya. Dosa tangan yang paling besar disebutkan dalam kitab Az-Zawazir adalah qatla, membunuh. Asyarakah, mencuri. Namun ada dosa yang dianggap kecil padahal besar. Bersentuhan, berjabat tangan dengan bukan mahram. Itu juga dosa tangan. Kesepakatan ulama. Hadis Nabi dalam riwayat At-Tabrani dan riwayat Al-Imam Baihaqi, Nabi bersabda, la in yut'an li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Nabi bersabda, paku yang terbuat dari besi ditusuk di kepala seorang di antara kalian itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Terlepas dari hadis ini, ada yang mengatakan hadis lemah, ada yang mengatakan hadis palsu, ada yang mengatakan hadisnya bagus, hasan. Terlepas ada khilaf di antara para muhadditsun, namun para fuqaha sepakat bahwa bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram adalah hal yang dilarang. Apapun alasannya, kecuali wanita yang sudah tua. Ada pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan kalau wanita yang sudah tua tidak muncul syahwat ketika kita menyentuhnya, maka itu diperbolehkan menurut Abu Hanifah. Tapi yang lainnya mengatakan tetap haram. Itu. Nah, ini terakhir. Kemudian yang berikutnya, mencuci telinga. Masful uzunain. Baca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendengar kebaikan lalu mengikuti kebaikan tersebut. Artinya jangan hanya dengar apa yang disampaikan lewat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, lewat para ulama. Yang baik itu kita dengar, tapi kita juga berusaha mengamalkan. Kalau tidak, kita termasuk seperti hewan ternak. Allah sebutkan hewan ternak. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan kami akan penuhi neraka jahanam diisi oleh bangsa jin dan manusia. Mereka ini kenapa bisa penuh dalam neraka? Karena sudah dikasih hati dan akal tidak digunakan berpikir untuk mengarahkan kepada kebaikan. Punya mata tidak digunakan melihat hal-hal yang baik. Punya telinga tidak mau mendengar kebaikan dan tidak mau mengamalkan kebaikan yang ia dengar.
maka mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka adalah orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Terakhir, mencuci kaki. Ketika mencuci kaki, doa yang dibaca adalah Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirat. Ya Allah, kokohkan kedua telapak kakiku di atas jembatan Sirat. Luar biasa doa yang sangat penting. Seluruhnya mulai dari awal sampai akhir. Cara amalan agar kaki kita ini kokoh di jembatan Sirat ketika menyeberangi, yaitu ikut terlibat dalam kegiatan dakwah dan dalam kegiatan menghidupkan ajaran Islam. Lewat dakwah, hadir pengajian, dan seterusnya. Membantu pesantren-pesantren, anaknya dimasukkan ke pesantren. Segala sesuatu amalan yang menghidupkan syariat Islam, maka mendapatkan fadilah, kakinya akan kokoh ketika menyeberangi jembatan Sirat. Ini pernyataan Imam Qurtubi, seorang ulama tafsir asal Spanyol, Andalusia. Namanya Al-Imam Ahmad bin Muhammad, lahir tahun 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah. Kitab tafsir terkenal, Tafsir Qurtubi. Ketika ayat Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, pasti Allah menolong kalian. Dan Allah kokohkan kaki kalian. Nah, kaki kalian di sini dimaksudkan adalah kaki kita ketika berjalan di jembatan Sirat. Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai pencipta kami, tumpahkanlah kepada kami kesabaran dan kokohkanlah kedua telapak kaki kami ketika menyeberangi Sirat, dan bantulah kami menghadapi kaum-kaum yang kafir, yang jahat kepada kami, yang memerangi kami. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna asy-syaqiyya wal mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi min dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.